Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamdani, NIM 2023-3198. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: satu, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen pengambilan keputusan, yaitu: yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, perhitungan mengelola faktor yang dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang terakhir, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, asumsi dasar unsur-unsur pengambilan keputusan. Yang pertama, mengetahui lebih dahulu apa tujuan dan pengambilan keputusan itu. Yang kedua, mengadakan identifikasi alternatif yang akan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Yang ketiga, keberhasilan setiap alternatif keputusan dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki. Ini sangat dikehendaki tergantung pada keadaan yang mungkin berada di luar jangkauan manusia. Yang terakhir, adanya sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dari pengambilan keputusan itu. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry. Dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama, intuisi. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, fakta. Yang keempat, wewenang. Yang kelima, rasional. Yang pertama, intuisi. Suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh kebaikan. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah waktu yang digunakan untuk menjadi keputusan relatif lebih pendek. Yang kedua, untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Kelemahannya, sulit mencari alat perbandingan sehingga sulit diukur kebenaran atau keabsahannya. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga masalahnya, walaupun hanya dengan melihat sepintas saja mungkin sudah dapat menduga cara menyelesaikannya. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik.
Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat dibuat dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Yang terakhir, nomor 5, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional, antara lain: A. Kejelasan masalah, B. Orientasi tujuan, C. Pengetahuan alternatif, D. Preferensi yang jelas, E. Hasil maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.